Selamat sore, Bapak Ibu Guru dosen yang saya hormati. Saya Jevan Prakasa dengan NIM 244007995 akan menjelaskan tentang soal ujian kalkulus. Nah, berikut kita diberikan soal pertama, yaitu menentukan nilai eigen dan faktor eigen yang bersusuan dari matriks A, di mana matriks A di sini bernilai 1, 2, 3, 0. Nah, di sini merupakan cara pengerjaan yang sudah saya buat, di mana saya akan menjelaskan. Untuk soal pertama, yang dimana kita harus menentukan nilai eigen dan vektor eigen yang bersesuaian. Nah, di sini saya mencari determinan dari A yaitu lambda 1 kurang A1 sama dengan 0. Ini persamaannya. Nah, dari sini kita memasukkan nilai matriks ini, sehingga nanti kita akan mendapatkan pemfaktoran di mana bernilai min lambda plus 6. Setelah melewati proses determinan ini. Nah, dari sini kita akan dapat memfaktorkan, yaitu nanti nilainya akan bernilai lambda 1 yaitu 3, lambda 2-nya min 2. Ini kita faktorkan seperti biasa, 3, 2, min, ya, jadi min lambda plus 2 kali lambda plus 3. Oh, maaf, sini min. Ya, sehingga nanti akan mendapatkan lambda 1, 3, lambda 2-nya min 2. Nah, setelah mendapatkan nilai eigennya tersebut, selanjutnya kita akan mencari faktor eigenfaktornya, di mana selanjutnya itu saya mencari untuk nilai lambda satunya yaitu 3. Nah, di sini kembali memasukkan ke dalam persamaan ini yang nanti akan disesuaikan sehingga akan mendapatkan persamaan X1 matriks X1 dengan nilai 1, 1. Sehingga di mana X lambda 1 sama dengan 3 ini nilai faktornya diperoleh yaitu 1, 1 dalam bentuk matriksnya. Nah, untuk lambda 2-nya yang min 2, sama, kurang lebih sama pengerjaannya, yaitu kita tetap akan memasukkan ke persamaan ini, sehingga nantinya akan mendapatkan bentuk pecahannya, yaitu X2 min 3/2 X1. Nah, dari penjabaran ini, X1, X2-nya itu nanti akan kita simpulkan, sehingga nilai vektornya akan terbentuk, yaitu matriks min 2/3 1 dan 1 dengan 3/2. Dan itulah nilai eigenvektornya. Selanjutnya ke soal yang B, di mana kita harus menentukan state transition matrix atau matriks transisi keadaan untuk matriks A. Nah, jadi state transition matrix ini memiliki persamaan yaitu EAT, E pangkat AT, ya demikian. Yang di mana nanti kita harus memasukkan persamaan ini dengan nilai lambda satunya itu 3, lambda 2-nya itu min 2, sehingga akan membentuk persamaan demikian. Dua persamaan ini. Nah, selanjutnya saya menggunakan eliminasi sehingga mendapatkan satu variabel, masing-masing variabel yang nantinya akan kita masukkan ke dalam persamaan berikutnya. Ini adalah persamaan eliminasi yang saya dapatkan. Nah, itu dia. Selanjutnya, penjabaran EAT ya seperti pada penjabaran persamaan pada umumnya. Yang nantinya EAT tersebut akan kita dapatkan jawaban demikian. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Di mana pada soal nomor 2 kita diharuskan untuk menentukan deret Fourier dari fungsi ini. Nah, berikut adalah penjelasan saya yang sudah saya jabarkan dalam bentuk kalimat. Di sini saya hanya akan mendikte,
Nah, di sini penjelasannya untuk nomor 2. Nah, kita memiliki fungsi yaitu fx 0 untuk min lambda lebih kecil dari x lebih besar dari x, lebih kecil dari x lebih besar dari 0, dan 1 untuk 0 lebih kecil dari x dan x lebih besar daripada pi. Nah, kali ini untuk hal yang pertama harus kita lakukan dalam menentukan direct Fourier, kita cari dahulu nilai A0-nya. Saya menentukan direct Fourier-nya dengan rumus A0 sama dengan 1 per pi integral d min minus pi ke pi, yaitu dalam persamaan fx dx. Setelah memasukkan nilai, selanjutnya kita akan mencari nilai A0-nya dengan mencari integralnya dulu. Sehingga saya di sini mendapatkan hasilnya 2. Kemudian kita undo dulu. Selanjutnya kita mencari nilai AN-nya dengan rumus AN sama dengan 1 per pi integral dari minus pi ke pi fx cos n px per pi dx. Dan kita memasukkan nilai fx-nya ke dalam rumus AN ini, sehingga kita akan mendapatkan nilai fx sama dengan 0. Nah, 1 per pi integral minus pi ke 0 kali cos n px per pi dx ini hasilnya sama dengan 1 per pi integral dari minus pi 0 dx ditambah dengan nilai fx-nya 1 dan nilai 1 per pi integral 0 ke pi 1 kali cos n px per x ini, sehingga dalam operasi ini ketika sudah ditambah akan membentuk persamaan ini. Nah, nantinya kita mencari dulu hasil, kita membelah dulu ke bentuk integral yang ini dan mendapatkan hasil integral yang ini. Nah, di dalam integral yang ini kita mendapatkan nilainya dx sama dengan dt per n. Setelah itu kita membagi lagi untuk mencari integral yang masing-masing. Nah, dari integral cos t per n kita mencari, dan di sini integral dari persamaan yang sudah saya jabarkan demikian. Selanjutnya, langkah berikutnya kita akan memasukkan seluruh nilai AN di mana yang sudah kita cari tadi dan menjumlahkannya, sehingga nanti akan mendapatkan bentuk seperti ini. Selanjutnya kita mencari nilai BN. Nilai BN ini saya menjabarkan dengan rumus berikut. Dengan cara yang sama, kita memasukkan nilai fx untuk mencari nilainya, di mana untuk fx-nya 0, kita masukkan, ditambah dengan fx-nya 1, kita masukkan, ketika dioperasikan akan membentuk persamaan ini. Nah, sama seperti tadi, kita mencari integralnya, membagi integralnya, membelah integralnya, di mana persamaan dari fx-nya tadi, kita mendapatkan 0, dan fx-nya kita mendapatkan nilainya dx sama dengan dt per n. Saya hapus dulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan cara yang sama, di mana kita akan mencari integralnya masing-masing dan masukkan nilai BN, sehingga nanti akan mendapatkan persamaan seperti ini. Maka direct Fourier dari fx yang dapat ditulis dengan rumus ini untuk memasukkan rumusnya untuk ke direct Fourier-nya, kemudian kita masukkan nilainya masing-masing, yaitu A0 yang tadi, AN yang tadi, dan BN tadi. Ketika sudah dapat kita masukkan nanti, akan mendapatkan persamaan seperti jawaban yang sudah saya tuliskan di esai. Ya, itu untuk nomor 2. Selanjutnya kita akan ke nomor 3. Nah, di nomor 3 di sini kita perintah untuk mencari transformasi Fourier dari fungsi berikut. Di sini saya juga sudah menjabarkan secara dikte, dan saya akan menjelaskannya secara lisan seperti tadi, yaitu
mencari nilai X lebih kecil dari nilai X lebih kecil dari 5, sehingga kita mendapat penjabaran dalam bentuk berikut. Dan hal yang berlaku X lebih besar dari 5. Di mana nilai ini akan kita simpulkan, 1 jika min 5, jika persamaannya seperti ini, dan 0 jika persamaannya seperti ini. Nah, transformasi Fourier ini mengubah domain. Di sini dia. Fx yang nyata mutlak menjadi persamaan ini atau omeganya. Maksud saya persamaan ini omeganya. Berdasarkan rumus transformasi Fourier untuk fungsi di ini, kita mendapatkan f omega ini dalam persamaan ini, dan kita sederhanakan lagi. Nah, di sini kita mencari integralnya, sehingga kita mendapatkan persamaan dt per dA min persamaan ini, di mana di sini kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, di sini ada catatan di mana integral eksponen bernilai tetap, yaitu E, sehingga bentuk selanjutnya akan seperti dalam bentuk ini. Nah, setelah kita kan sudah mendapatkan bentuk ini, dapat batasan-batasannya, kita ya tinggal masukkan batas-batasannya. Sehingga nanti nilainya itu akan seperti ini. Nah, di mana selanjutnya dapat kita sederhanakan ke dalam bentuk ini. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, yakini menentukan transformasi Z dan inverse transformasi Z dari kedua pernyataan ini. Ya, sama, saya sudah menjelaskan, dan saya akan masukkan juga ke dalam esai nanti. Nah, kita akan nomor 4, maaf. Nah, di sini saya memberikan catatan yaitu berdasarkan pada rumus transformasi Z. Nah, maka bentuk ini, bentuk dari transformasi Z, yaitu Kn kuadrat KZ, Z plus 1 per Z min 1 pangkat 3, dan K KZ per Z min 1, Kn sama dengan KZ per Z min 1 pangkat 2. Ini hasil penjabarannya dari catatannya. Nah, masukkan persamaan ini ke dalam bentuk ini, sehingga nanti akan mendapatkan hasil ini. Itu untuk yang soal nomor A. Untuk yang B, di mana kita harus menentukan hasil transformasi inverse, Z dari FZ sama dengan HZ sama dengan Z pangkat min 1 per bentuk ini. Nah, kita mengubah bentuk HZ ini menjadi HZ per Z, ya, karena kita menginverse, berarti kan pangkat min 1. Di mana berdasarkan teorema, saya menggunakan berdasarkan teorema di sini, maka difaktorkan menjadi bentuk ini, kita faktorkan menjadi bentuk demikian. Nah, sehingga kita cari dan saya mendapatkan hasilnya di mana A sama dengan 2 dan B1 sama dengan 2 dan B2 sama dengan 2. Nah, di sinilah kita akan mensubstitusinya ke dalam bentuk tadi, di mana bentuk tadi akan menghasilkan, kita cari satu-satu, sehingga nanti bentuk KZ-nya yang kita cari satu-satu, maksud saya dari A akan membentuk seperti ini, B akan membentuk seperti ini, C akan membentuk seperti ini, di mana setelah kita mendapatkan masing-masing bobot nilai dari A, B, C tersebut, yaitu A2, B2, C2, kita akan masukkan kembali ke dalam Z, sehingga bentuk HZ-nya tadi, HZ yang dari awal tadi, bukan yang HZ awalnya, yaitu bentuk awalnya itu kita masukkan nilai ABC tadi. Nah, di sini kita bisa mensederhanakannya sehingga saya mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, sehingga di sini saya mendapatkan itu hasil inverse-nya dengan masukkan ke dalam persamaan ini, saya mendapatkan nilainya berikut. Baik, itu penjelasan saya dari ujian kalkulus 2 ini. Maaf jika ada kesalahan atau kekurang jelasan dari saya.
Terima kasih dan selamat sore.